Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Ade Ramdan Almari, NPM K1D031046. Yang terhormat Bapak Hernanda Priadi, STMT selaku pembimbing skripsi saya. Yang terhormat Ibu Ika Novia Anggraini selaku Kepala Prodi Teknik Elektro Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan hasil seminar skripsi saya yang berjudul Optimasi kombinasi generator translasi dan generator rotasi dengan variasi diameter dan jumlah lilitan pada pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Yang melatar belakangi skripsi saya yaitu kebutuhan energi listrik di dunia yang semakin meningkat setiap tahunnya. Yang mana kita tahu energi listrik yang banyak di Indonesia sekarang ialah energi listrik batubara, fosil dan sebagainya yang tidak terbarukan seperti air, gelombang laut, angin, dan matahari. Letak geografis Bengkulu yang memiliki bibir pantai panjang, yang memiliki potensi gelombang laut yang sangat baik, yang melatar belakangi seperti saya ini. Penelitian pembangkit listrik gelombang laut sebelumnya telah membahas berbagai cara membangkitkan listrik dengan gelombang laut. Pada penelitian sebelumnya telah membahas pembangkit listrik gelombang laut dengan sistem translasi dan rotasi DC. Di sini skripsi saya melanjutkan penelitian sebelumnya dengan judul pembangkit listrik tenaga gelombang laut, sistem translasi dan rotasi AC. Jadi di sini saya mengembangkan generator rotasi yang sebelumnya DC menjadi AC untuk meningkatkan tegangan hasil keluaran generator. Adapun proposal masalah yang saya buat di skripsi saya ini ialah bagaimana cara membangkitkan energi listrik dengan sistem rotasi dengan memanfaatkan gerak generator translasi. Yang kedua yaitu bagaimana merancang posisi generator rotasi yang akan dikoppel dengan generator translasi. Yang ketiga, bagaimana cara memparalelkan keluaran generator translasi dan generator rotasi AC. Batasan masalah yang saya buat ialah satu generator translasi dan satu generator rotasi. Yang kedua, tidak membahas rugi-rugi generator secara mekanik. Adapun tujuan skripsi saya ini ialah untuk menentukan kinerja generator rotasi saat diparalel dengan generator translasi. Yang kedua ialah untuk menentukan optimasi daya keluaran generator translasi dan rotasi dengan mengubah posisi torak dan penempatan komparan. Yang ketiga ialah menentukan variasi jumlah generator rotasi dan translasi untuk mendapatkan daya yang optimal. Dapat dilihat pada gambar rancangan penelitian skripsi sebelumnya memposisikan generator translasi dengan posisi tidur dan posisi generator rotasi DC yang berdiri. Dapat dilihat pada gambar bentuk rangka dan posisi generator pada sebelumnya. Dan ini adalah rancangan penelitian skripsi saya yang mengubah posisi generator translasi yang tadi tidur sekarang posisi berdiri. Adapun fokus saya di sini ialah membuat generator rotasi AC. Dapat dilihat pada gambar ini adalah rancangan stator generator rotasi, memiliki 6 kumparan lilitan dengan jumlah lilitan per kumparan 600 lilitan dengan besar kawat email 0,7 mm. Ini adalah rancangan rotor yang akan dibuat dengan menggunakan magnet permanen. Di sini saya menggunakan magnet berbentuk trapesium dengan ukuran 2x1 kali 3 mm dengan jumlah 6 buah magnet. Jenis magnet yang saya gunakan adalah magnet neodymium yang memiliki kekuatan magnet yang kuat. Dan ini adalah bentuk generator rotasi yang telah digabungkan antara stator dan rotornya. Adapun sistem gerak generator translasi dan rotasi yang saya buat ini dengan menggabungkan gerak translasi dan gerak rotasi digabungkan menggunakan
gearbox yang terhubung dengan kayu yang ada pada generator translasi dan dihubungkan dengan gearbox dan dihubungkan dengan penyempit rotor generator rotasi. Adapun sistem gerak yang dipakai di sini menggunakan ekol atau tenaga manusia yang diputar dengan tangan. Pengujian yang saya lakukan antara lain pengujian tegangan generator translasi tanpa beban, pengujian tegangan generator translasi berbeban, pengujian generator rotasi tanpa beban, pengujian generator rotasi berbeban, pengujian kopel generator translasi dan rotasi tanpa beban, pengujian kopel generator translasi dan rotasi berbeban, dan yang terakhir pengujian kopel generator translasi dan rotasi berbeban menggunakan trafo 3 ampere. Adapun hasil pengujian generator yang saya lakukan, yang pertama adalah pengujian generator translasi tanpa beban. Di sini dapat dilihat tegangan puncak yang didapat ialah 40,14 volt. Dapat dilihat grafiknya, semakin meningkat kecepatan putaran semakin meningkat tegangan yang didapat. Pengujian kedua yaitu pengujian generator translasi berbeban. Di sini arus puncak yang didapat ialah 1,68 mA dan tegangan yang paling besar didapat ialah 25,8 volt. Dapat dilihat pada gambar grafik, semakin tinggi kecepatan semakin meningkat tegangan yang didapat. Namun drop tegangan yang didapat juga sangat tinggi dari sebelumnya yang tanpa beban. Kemudian selanjutnya itu pengujian generator rotasi tanpa beban. Generator rotasi yang saya buat menghasilkan tegangan puncak pada 19,93 volt pada kecepatan 200 rpm. Yang ketiga pengujian generator rotasi berbeban, dan drop tegangan yang didapat lumayan besar. Tegangan puncak yang didapat ialah 15,28 volt dan arus yang didapat 0,17 mA. Kemudian selanjutnya adalah pengujian kapal generator translasi dan generator rotasi tanpa beban. Jadi di sini saya menggabungkan keluaran kedua generator tersebut dan mengukur hasil tegangan yang didapat. Di sini mengalami penurunan pada hasil keluaran tegangan translasi yang sebelumnya 40 volt menjadi 26,33 volt. Namun di sini mengalami peningkatan pada hasil generator rotasi yang tadinya 19 volt sekarang menjadi 26,33 volt. Dan ini adalah pengujian kopel generator translasi dan generator rotasi berbeban. Hasil yang didapat, tegangan yang didapat tidak jauh berbeda dari tanpa beban, dan arus yang didapat juga besar 1,83 mA. Dapat dilihat pada grafik. Kemudian selanjutnya yang terakhir ialah pengujian kabel generator translasi dan rotasi berbeban menggunakan trafo. Jadi di sini saya melakukan pengujian menggunakan trafo agar dapat dibebani dengan beban yang lebih besar. Jadi saya menggunakan trafo 3 ampere, dan hasil yang didapat ialah pada kecepatan puncak tegangan yang didapat maksimal 116,3 volt dengan arus 8,35 mA. Dapat dilihat pada grafik gambar kenaikan tegangan dan arus. Kesimpulan yang didapat, yang pertama ialah berdasarkan rancangan yang telah dibuat, rangka dudukan generator translasi dan rotasi dapat menggabungkan gerakan translasi menjadi gerakan rotasi untuk memutar generator rotasi AC dan menghasilkan tegangan keluaran. Yang kedua yaitu kabel generator translasi dengan generator rotasi dilakukan dengan menggabungkan rangka dudukan secara semi permanen. Output yang ketiga ialah output tegangan dari kedua generator yang telah dipasang berbeda.
Saat pengukuran tanpa beban, generator rotasi keluarannya mencapai 40,14 volt AC, sedangkan generator rotasi AC saya menghasilkan tegangan 19,93 volt AC. Dan ketika diparalelkan, maka tegangan totalnya mengikuti keluaran yang nilainya paling tinggi, yaitu 26,33 volt AC. Yang keempat, kopel tegangan menghasilkan penurunan tegangan generator polarisasi dan namun mengalami peningkatan pada generator rotasi, sehingga pengoptimalan daya hanya terjadi pada generator rotasi saja. Saran yang pertama yaitu mengkaji ulang dan memperbesar skala generator untuk mendapatkan daya yang lebih optimal. Yang kedua yaitu dudukan magnet diganti dengan resin, karena saya menggunakan kayu, terdapat kurang presisi pada magnet yang saya pasang. Demikian hasil seminar skripsi saya. Apabila salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.